merusak ginjal. Air minum yang kita konsumsi berapapun suhunya, itu kalau masuk ke dalam lambung, dia akan berubah menyesuaikan dengan suhu tubuh. Dan yang nyampe ke ginjal itu adalah komponen air H2O atau zat-zat yang ada di dalam air minum kita yang diserap oleh tubuh, baru itu nyampe ke ginjal. Dan air atau H2O itu tidak pernah toksik atau tidak pernah berbahaya untuk ginjal. Justru malah memberikan aliran darah yang baik. Penyakit ginjal hanya menyerang orang tua. Penyakit ginjal itu bisa kena siapapun di umur berapapun, mulai dari bayi sampai orang tua. Karena penyakit ginjal itu sebenarnya banyak banget, mulai dari penyakit turunan, kongenital, atau penyakit yang sudah ada sejak bayi itu ada di dalam kandungan, sampai mengikuti hidup dari manusia bahkan sampai usia lanjut. Jadi penyakit ginjal itu bisa diderita oleh semua usia. Penyakit ginjal pasti ada gejalanya. Penyakit ginjal selalu ada yang akut, ada yang kronik. Kalau yang akut itu memang terjadinya tiba-tiba, jadi biasanya gejalanya juga muncul secara tiba-tiba dan ada gejalanya. Tapi kalau penyakit ginjal kronik, karena kerusakan ginjalnya itu sifatnya bertahap dan perlahan-lahan, maka tubuh masih sempat untuk kompensasi. Jadi seringnya tidak bergejala karena tubuh bisa menghandle itu semua. Baru kalau di stadium lanjut, baru muncul gejalanya. Obat hipertensi dan diabetes merusak ginjal. Yang merusak ginjal itu justru diabetes dan hipertensi. Nah, obat-obatannya malah untuk mengontrol gula darah dan tekanan darah supaya nggak tinggi dan tidak merusak ginjal. Dan semua obat-obatan ini sudah diteliti dikonsumsi oleh penderita diabetes dan hipertensi dalam jangka panjang. Jadi aman. Yang penting konsumsilah sesuai anjuran dokter. Sakit pinggang pasti penyakit ginjal. Enggak dong, di pinggang kita memang ada ginjal, tapi selain itu ada juga organ lain seperti kulit, otot, tulang, ya. Kelainan di situ juga bisa menyebabkan nyeri pinggang. Selain itu, tidak semua penyakit ginjal itu menyebabkan nyeri pinggang. Hanya penyakit-penyakit ginjal yang menyebabkan ginjal itu membengkak baru yang menyebabkan nyeri pada pinggang. Konsumsi protein tinggi merusak ginjal. Konsumsi protein dalam jumlah berapapun sebetulnya tidak pernah merusak ginjal, asalkan fungsi ginjal masih benar-benar baik. Karena pada fungsi ginjal yang sudah menurun, itu konsumsi protein yang berlebihan akan memperberat kerja ginjal dan bisa mempercepat kerusakannya. Tapi karena tidak semua orang bisa tahu pasti kondisi fungsi ginjalnya, maka lebih aman memang konsumsilah protein sewajarnya dan secukupnya saja, jadi tidak perlu berlebihan. Penyakit ginjal tidak bisa disembuhkan. Kembali lagi, penyakit ginjal selalu ada dua, ada yang akut, ada yang kronik. Pada penyakit ginjal akut yang terjadi tiba-tiba, itu sebetulnya bisa sembuh total seperti sedia kala, asalkan penanganannya cepat dan tepat. Tapi kalau yang penyakit ginjal kronik yang kerusakannya perlahan, ini memang tidak bisa disembuhkan kembali ke normal lagi, apalagi kalau ketahuannya sudah stadium yang lanjut. Vitamin D dosis tinggi merusak ginjal. Vitamin D itu sendiri sebetulnya tidak pernah merusak ginjal. Yang harus diwaspadai pada penggunaan vitamin D dosis tinggi itu adalah kondisi komplikasi yang disebut hiperkalsemia. Ini yang baru bisa mengganggu ginjal. Tapi sebetulnya vitamin D dosis tinggi itu asalkan diberikan oleh dokter ahli dan sesuai indikasinya, karena ada ya beberapa penyakit tertentu yang memang butuh vitamin D dosis tinggi. Nah, selama ini diberikan sesuai dengan anjuran dokter yang ahli, itu akan aman-aman aja. Herbal lebih aman untuk ginjal dibanding obat-obatan. Herbal itu sebenarnya sama aja dengan obat-obatan karena herbal itu juga mengandung bahan kimia. Bahkan obat-obatan itu sebetulnya sebagian besar adalah hasil ekstrak dari herbal. Nah, bedanya kalau herbal itu kebanyakan justru belum diteliti pada manusia. Beda dengan obat-obatan. Jadi berbahaya atau tidaknya suatu obat terhadap ginjal misalnya, ya itu harus diteliti dulu dong pada manusia. Jadi herbal-herbal yang belum diteliti tentunya malah jauh lebih berbahaya daripada obat-obatan yang sudah diteliti. Cuci darah pasti seumur hidup. Penyakit ginjal selalu ada yang akut, ada yang kronik kan? Nah, yang pada penyakit ginjal akut yang terjadi ke penyakitnya ini tiba-tiba, sebetulnya bisa dibantu juga dengan cuci darah untuk mengatasi komplikasi sementara sambil menunggu kondisi ginjalnya itu pulih sempurna seperti sedia kala. Jadi cuci darah pada penyakit ginjal akut ini tidak selalu akan seumur hidup. Bahkan banyak yang tidak lanjut. Jadi ini hanya penanganan khusus pada kondisi akutnya saja.